dari Rasulullah yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Kita percaya iman terhadap nama Allah. Allah punya beberapa nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, dan Allah memiliki sifat dari nama tersebut. Arti dari nama itu adalah sifat Allah. Sifat Allah yang tidak ada yang menyamai. Yang disebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu namanya adalah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Di situ berarti Allah punya sifat mendengar, punya sifat melihat, namun tidak sama dengan makhluk. Faham tuh? Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Kita juga percaya dengan semua sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu kalau dikelompokkan ada dua, namanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah, sifat yang ada pada zatnya Allah, seperti Ar-Rahman, Allah maha penyayang, sangat sayang. Arhamur rahimin. Al-Alim, Allah sangat pandai, sangat mengetahui, maha mengetahui. Itu. Ada yang fi'liyah, contohnya Allah berfirman, berarti Allah mengucapkan sesuatu. Allah menurunkan hujan, misalkan, berarti Allah melakukan sesuatu. Itu namanya sifat fi'liyah. Kita percaya iman bahwa Allah punya sifat yang demikian itu, namun tidak ada seorang makhluk pun yang menyamai, yang sama dengan sifat-sifat Allah ini. Laisa huwal imana bimujarradi wujudih. Tidak ada huwa iman itu, iman kepada Allah iku al imana iman bimujarradi wujudih, dengan sekedar wujudnya Allah. Yang namanya iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, bukan. Bal la budda, bahkan tidak boleh tidak, ayyatadammanal imanu, agar mencakup, berisi apa keimanan itu, hadhil umural arba'ata, pada ini empat hal, pada ini beberapa hal, yang empat hal, yaitu al-imanu biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Beriman wujudnya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma dan sifat Allah. Baik. ومن فوائد الحديث العظيم إثبات الملائكة. والملائكة عالم غيبي وصفهم الله تعالى بأوصاف كثيرة في القرآن، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وكيفية الإيمان بهم أن نؤمن وكيفية الإيمان بهم أن نؤمن بأسماء من عينت أن نؤمن بأسماء من عينت أسماؤهم منهم، ومن لم يعين أسماءهم فإننا ومن لم يعين أسماءهم ومن لم يعين أسماءهم فإننا نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن كذلك بما ورد من أعمالهم بما وردت من أعمالهم التي يقومون بها ما علمنا منها، ونؤمن كذلك بأوصافهم التي وصفوا بها ما علمنا منها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وله 600 جناحا قد سد 600 جناح، وله 600 جناح قد سد الأفق على خلقته التي خلق عليها.
Ayo, kamil. Wawajibuna nahwal malaika an nusaddiqa bihim wa an nuhibbahum li'annahum ila Allah qa'imuna biamrihi kama qala ta'ala wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yashkurun. Termasuk fawaid hadis agung, hadis yang agung ini adalah isbatul malaika, mengukuhkan keberadaan malaikat. Kita yakin bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak melihat. Wal malaikatu alamun ghaibi, malaikat itu memang alam makhluk yang gaib, tidak bisa kita lihat. Wasafahumullahu ta'ala bi'asafin kathirah, telah mensifati tentang mereka siapa Allah dengan beberapa sifat yang sangat banyak. Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang banyak, macam-macam sifatnya. Malaikat itu begini, 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 sayapnya sekian, sifatnya sekian, pekerjaannya ini. Fil Quran, di dalam Quran itu banyak. Wa wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dan mensifati tentang mereka juga siapa Nabi dalam sunnah. Dalam sunnah Nabi juga menerangkan tentang malaikat. Wa kaifiyatul imani bihim, dan cara beriman kepada malaikat, iku an nu'mina bi asma'i man uyyinat asma'uhum. Kita beriman kepada nama-nama orang uyyinat yang telah ditentukan, apa asma'uhum, nama-nama mereka malaikat, minhum, dari mereka malaikat. Kita percaya dengan nama-nama yang sudah ditentukan namanya. Malaikat Jibril, Mikail, terus Israfil, malaikat Malik, penjaga neraka Jahannam, malaikat maut Israel. Wa man lam yu'ayyin asma'ahum atau tu'ayyan asma'uhum, dan orang yang Allah tidak menentukan pada nama-nama mereka, tidak disebutkan namanya, fa innana nu'minu bihim ijmalan, maka kita percaya dengan mereka malaikat itu ijmalan, secara ijmal, secara umum. Kita percaya bahwa mereka ada bersama tugas-tugas mereka. Wa nu'mina kadzalik bima warada min a'malihim, dan kita juga beriman seperti itu, bima warada, dengan apa saja yang datang, apa ma diriwayatkan, min a'malihim, dari perbuatan-perbuatan mereka malaikat, allati yang yakumuna biha, mengerjakan atau tegak mereka biha dengan amal, yaitu ma'alimna minha, apa-apa yang telah kita ketahui minha, dari amal-amal itu. Kita percaya ada yang bagian mengurusi mendung, menurunkan hujan, ada yang mengurusi kematian, ada yang dipasrai menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril, ada yang membawa siksa, dan lain-lain. Wa nu'mina kadzalik bi awsafihim, dan kita juga beriman seperti demikian itu dengan sifat-sifat mereka, keberadaan fisiknya seperti apa, allati yang wusifu biha, disifati mereka biha dengan sifat-sifat itu. Yang kita percayai adalah ma'alimna minha, apa saja yang kita ketahui dari sifat-sifat tersebut. Kita percaya penuh, tidak ada keraguan. Kalau Al-Quran sudah menerangkan, Al-Hadis Sahih sudah menerangkan, kita tinggal percaya. Wa min dzalik, termasuk demikian itu sifat, anna nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a Jibril alaihi salatu wassalam, melihat malaikat Jibril, walahu 600 janahin,
dan bagi Jibril 600 sayap. Nah, kita selama ini melihat sayap burung cuma 2. Umpama ada sayap 4 gitu aja atau 3 dibilang cacat. Para malaikat ini nggak cacat, 600 sayap. Berarti bergerak semua itu. Betapa cepatnya perjalanannya malaikat Jibril. Qad saddal ufuqa, sungguh menutupi pada penjuru langit. Afaq, penjuru langit. Ala khilqatihi, seperti kejadiannya malaikat Jibril, bentuk asli allati yang khuliqa, diciptakan siapa malaikat Jibril alaiha, atas kejadian itu bentuk aslinya seperti itu, ada sayapnya 600. Allahu Akbar. Ya. Nah, kadang-kadang malaikat Jibril bisa menyerupai manusia seperti hadis ini. Hadis kedua, hadisnya Khalifah Umar, hadis Jibril ini, malaikat Jibril menyerupai siapa? Rajulun, seorang laki-laki yang sadidu bayadis thiyab, bajunya sangat putih, sadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura minhu atharus safar, seger, kayak orang enggak bepergian aja, padahal wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang mengenali. Nah, itu kadang-kadang pernah menyerupai sahabat yang ganteng namanya Dihyah. Nah, kadang-kadang pernah. Jadi malaikat itu ada kejadian aslinya atau bentuk aslinya, kadang-kadang bisa menyerupai bentuk yang lain. Tayyib. Nah, kalau kita sudah beriman, apa kewajiban kita? Wajibuna nahwal malaika an nusaddiqa bihim, kita membenarkan mereka. Jadi apa yang dibawa oleh malaikat, apa yang disampaikan oleh malaikat, terutama malaikat Jibril, berarti kita membenarkan apa yang disampaikan, membenarkan keberadaan mereka, membenarkan sifat-sifat mereka. Lalu wa an nuhibbahum, kita juga mencintai mereka. Kenapa mereka kita cintai? Li'annahum ibadullah, karena mereka hamba-hamba Allah. Mereka juga hamba Allah, bukan Allah. Jadi jangan kita mencintai para malaikat, kita tidak benci dengan malaikat. Siapa yang benci kepada malaikat? Siapa yang benci kepada malaikat? Ada yang tahu? Man kana aduwwan li Jibrila, siapa yang membenci malaikat? Orang Yahudi. Yahudi mengatakan bahwa malaikat Jibril itu musuh kami. Beraninya mereka membenci malaikat. Orang iman tidak boleh sama sekali. Kita harus mencintai mereka malaikat, karena mereka itu hamba-hamba Allah, qaimuna bi amrih, orang-orang yang menetapi perintahnya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, walahu man fis samawati wal ard, dan bagi Allah segala orang, segala makhluk di dalam langit maupun di bumi. Wa man indahu, dan makhluk di sisi Allah yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak sombong dari ibadah kepada Allah, mereka selalu beribadah kepada Allah. Wala yastahsirun, dan tidak pernah bosan, tidak pernah kendo, nggak pernah istirahat mereka itu. Terus nggak pernah. Kalau kita ini ibadah semalaman, tidurnya seharian. Ibadah seharian, tidurnya semalaman. Ada yang tidurnya seharian dan semalaman. Nah, ini parah ini. Malaikat tugasnya apa itu yang nggak pernah berhenti, yang tasbih ya tasbih terus. Wala yastahsirun. Nah, itu kok kita merasa lebih top daripada malaikat? Ya tidak. Ya, walaupun dulu Nabi Adam disujudi oleh malaikat, ya bukan artinya terus kita bilang bahwa manusia anak turunnya lebih top. Dari sisi ibadah kita kalah, karena mereka tidak pernah menentang Allah
la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsin. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafthurun. Sama bertasbih mereka kepada Allah, subhanallah, subhanallah, memuji Allah. Al-laila semalam, wan nahar dan siang, siang malam. La yafturun, tidak pernah terlambat, nggak pernah lambat mereka. Kalau kita lambat sholat berapa kali, lambat ngaji berapa kali, lambat amal soleh berapa kali, lambat aja pekerjaannya. Itulah manusia, berarti bukan malaikat. Kalau malaikat itu la yafturun. Khair. Yalah. Bil kutub وجوب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسوله عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلها معهم الكتاب والميزان. فنؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسوله، لكن نؤمن إجمالا ونصدق بأنه حق. أما تفصيلا فإن الكتب السابقة جرى عليه التحريف والتكبير والتغيير، فلم يمكن للإنسان أن يميز من الحق منها والباطل وعلى هذا فنقول نؤمن بما أنزل الله من الكتب على سبيل الإجمال. أما التفصيل فإننا نخشى أن يكون مما حرف وبدل وغير، هذا بالنسبة للإيمان بالكتب. أما العمل بها فالعمل إنما هو بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط. أما ما سواه فقد نسخ بهذه الشريعة. وقد نسخ بهذه الشريعة. ما عندكم ميكروفون أحسن من هذا؟ مسكين أنتم. موجود كثير ميكروفون لا أحسن. طيب. Termasuk fawaid hadis ini adalah wujubul iman bil kutub, beriman kepada beberapa kitab allati anzalahallahu, yang menurunkan padanya siapa Allah, ala rusulih, atas beberapa utusan Allah alaihimus salatu wassalam. Amin. Semoga tetap atas mereka salawat dan salam. Jadi yang ketiga, perhatikan, ini harus hafal, harus faham. Ini adalah pondasi agama. Inilah usuluddin. Kalau sampai ngaji syariat agama, kitab-kitab, hukum-hukum, yang paling inti usuluddin namanya ya ini, ilmu ini. Jangan pernah diremehkan, jangan pernah dinomorduakan, apalagi tidak pernah dibahas. Astagfirullahaladzim. Betapa jauhnya, betapa salahnya saudara-saudara kita yang tidak pernah membahas rukun Islam, rukun iman, padahal dia ngaku muslim, ngaku iman. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, dia tidak pernah memikirkan bagaimana menyempurnakan Islamnya, bagaimana menyempurnakan imannya. Perasaannya itu hal yang ringan, padahal itu yang inti. Lainnya adalah kewajiban-kewajiban, ahkam-ahkam yang pondasi betul ini ya, ini. Hanya para talibul ilmi yang sekarang sedang belajar, ya, perhatikan ini betul-betul, jangan pernah diremehkan, hafalkan betul dalilnya, pahami betul agar kita bisa memperbaiki iman kita. Termasuk iman adalah
iman kepada kitab-kitab, semua kitab yang diturunkan kepada para utusan. Qala Allah Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Bayyinat itu kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya, niscaya sungguh kami telah mengutus beberapa utusan kami bil bayyinat, dengan membawa beberapa yang sangat terang, termasuk mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan bersama mereka para utusan itu kitab. Masing-masing dikasih kitab oleh Allah. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Yang kita ngerti apa? Taurat, Injil, Zabur, Zukuf. Yang lain-lain tidak disebutkan namanya oleh Allah. Ada yang seorang nabi itu melanjutkan syariat atau kitab nabi sebelumnya. Ada yang khusus kitabnya namun tidak diceritakan. Wal mizan, dan timbangan. Allah juga menurunkan timbangan keadilan. Contohnya, kalau adil itu begini-begini pertimbangannya. Fanu'minu bikulli kitabin anzalahullahu ala rusulih, lakin nu'minu ijmalan. Maka kita beriman dengan setiap kitab yang telah menurunkannya siapa Allah ala rusulih, atas utusan-utusan Allah. Kita harus beriman kepada semua kitab yang oleh Allah diturunkan kepada utusannya. Lakin nu'minu ijmalan, akan tetapi imannya kita kepada semua kitab itu sifatnya adalah ijmalan, sifatnya umum, secara global. Wa nusaddiqu bi annahu haqqun, dan kita membenarkan, mentasdik, meyakini dalam hati. Tasdik itu hati, bahwa kitab setiap utusan itu hakun, benar, isinya benar. Nah, amma tafsilan, adapun beriman secara rinci satu persatu tafsil, ketahuilah fa innal kutubas sabiqah, sungguhnya kitab-kitab yang lalu punya umat yang dulu, jara alaiha, berjalan mengenai alaiha, atas kitab-kitab zaman dulu, apa? Tahrif, pemalsuan, mentahrif, perusakan, pemalsuan lafadznya, maknanya, wa tabdil, dan penggantian, diganti, wa taghyiru, dan perubahan, dirubah. Ketahuilah bahwa kitab sebelumnya banyak yang dipalsu, dirubah, diganti. Falam yumkin lil insan ayyumayyiza minal haqqi minha wal batil. Tidak memungkinkan bagi manusia saat ini ayyumayyiza minal haqqi, membeda-bedakan dari yang benar, minha, dari kitab-kitab itu, wal batil, dan yang batil. Susah membedakannya, mana yang benar, mana yang batil, susah, nggak mungkin. Wa ala hadza, karena inilah, atas dasar inilah, fanaqul, maka kita simpulkan, nu'minu bima anzalallahu minal kutubi ala sabilil ijmal. Kami beriman dengan apa saja yang Allah turunkan dari beberapa kitab semuanya, namun ala sabilil ijmal, dengan cara global, atas jalan global, caranya imannya itu ijmal. Amma tafsil, adapun iman yang rinci satu persatu ayat, fa innana nakhsha, maka sungguhnya kita khawatir, ayyakuna, ada apa, tafsil, iman secara tafsil, iku mimma hurifa, termasuk apa-apa yang ditahrif, dipalsukan, wa buddila, diganti, hurifa wa buddila, diganti, wa ghayyira, sama diganti, dirubah. Ini khawatir, makanya hadza binisbah lil iman bil kutub, ini binisbah hubungannya lil iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab semuanya. Jadi kalau beriman secara tafsil jangan, gitulah, jangan, harus teliti, karena itu jangan-jangan termasuk yang
ditahrif, ditabdil atau ditaghyir. Khawatir. Makanya kita beriman hanya secara ijmal, secara global saja. Global itu dalam hati ini membenarkan pokoknya Taurat asli, Injil asli, yakin benar isinya. Itu dari Allah. Tapi kalau yang ada sekarang, wah, ini perlu dilihat, ini perlu diteliti. Tidak semua orang mampu. Makanya kita imannya kepada semua kitab itu, hubungannya dengan semua kitab itu ijmali imannya. Ammal amalu biha, adapun beramal dengan kitab-kitab itu, fal amalu innama huwa bima nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Ya, maka amal innama huwa, sesungguhnya amal iku bima nuzzila ala Muhammad, sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, apa? Al-Quran faqat saja. Nah, kita beriman kepada Al-Quran. Nah, terus secara ijmal, ya secara tafsil, ya secara amal. Ijmalan wa tafsilan wa amalan. Quran itu secara total ya iman, kita percaya itu dari Allah benar. Secara tafsil kita teliti, kita yakini. Secara amal kita amalkan. Amma masiwahu faqad nusikha bihadhihi syariah. Adapun apa-apa selain Quran sungguh telah dimansuh bihadhihi syariah, dengan syariat ini. Al-Quran dan Sunnah sekarang itu menjadi nasikhnya. Jadi cukup kita mendalami Al-Quran dan Sunnah. Itulah beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab Allah. Tayyib. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام، ونؤمن بأن كل رسول أرسله الله فهو حق، أتى بالحق، صادق فيما أخبر، صادق بما أمر به، نؤمن به إجمالا في من لم نعرفه بعينه، وتفصيلا في من عرفناه بعينه. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومن قص علينا وعرفناه آمنا به بعينه، ومن لم يقص علينا ولم نعرفه نؤمن به إجمالا. والرسل عليهم الصلاة والسلام أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الخمسة أولو العزم الذين جمعهم الله في آيتين من كتاب الله. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآية. وقال تعالى في سورة الشورى، نعم. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، الآية. الطالبات واحدة منكن تستطيع أن تقرأ؟ عندكن واحد يقرأ؟ ما في؟ Termasuk fawaid hadis ini adalah wajibnya beriman kepada para utusan, birrusul alaihi wassalatu wassalam. Fanu'min bi anna kulla rasulin, maka kita beriman bahwa sesungguhnya setiap utusan arsalahullah, yang telah mengutus padanya siapa Allah, fahuwa, maka dia utusan itu haqqun, benar, tidak bohong, utusan itu benar. Ata bil haqqi, dia datang membawa kebenaran. Sadiqun fima akhbar, dia jujur di dalam sesuatu yang dia kabarkan. Sadiqun bima amara bih, dia juga benar, jujur dengan apa-apa yang memerintah dia, bihi dengan ma, atau bima umirobih, dengan apa-apa diperintah dia, bihi dengan ma, artinya diperintah oleh Allah. Dia jujur dengan risalah yang dia bawa, yang dia perintahkan untuk menyampaikan.
nu'minu bihim ijmalan. Kita beriman kepada para utusan itu secara ijmal. Fi man lam na'rifhu bi'aini, beriman kepada mereka para utusan ijmalan dengan cara ijmal, yaitu fiman, di dalam orang utusan, lam na'rifhu bi'ainih, yang tidak kenal kita pada dia, bi'ainihi dengan kepastian dia, bi'ainihi dengan mata, maksudnya dengan kenyataan kepastian dia. Jadi bagi yang kita nggak mengenali para utusan itu karena Allah tidak menerangkan, ya kita karena nggak kenal, maka imannya pokoknya semua utusan kita yakin itu benar, itu utusan Allah. Wa tafsilan, dan beriman secara tafsil, fiman di dalam orang, arafnahu, yang mengenali kita hu pada man, bi'ainihi dengan kenyataannya, dengan kepastiannya man. Nah, kalau Allah sudah menentukan Nabi Musa sudah ditentukan diutus kepada Bani Israel dan lain-lain, ya kita beriman secara tafsil udah. Kita sebutkan ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Qala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik. Niscaya sungguh aku telah mengutus beberapa utusan, rusulan, beberapa utusan sebelum kamu Muhammad. Minhum man qasasna alaik. Sebagian dari mereka ada yang saya ceritakan kepada kamu. Wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian dari mereka ada yang tidak aku ceritakan kepada kamu, tidak aku kisahkan kepada kamu. Faman qassa alaina wa arafnahu amanna bihi bi'ainih. Faman qassa alaina, siapa yang Allah ceritakan kepada kita, wa arafnahu, dan kita telah mengetahuinya, mengetahui man, amanna bihi bi'ainih, maka kita beriman dengan man itu, bi'ainihi, dengan kenyataannya, dengan kepastiannya man. Yang sudah diceritakan oleh Allah, kita sudah mengenali, ya udah kita percaya penuh dengan keberadaannya, dengan kebenarannya. Wa man lam yaqussa alaina, dan orang yang Allah tidak menceritakan kepada kita, walam na'rifhu, dan kita tidak mengenalinya, nu'min bihi ijmalan, nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman kepadanya secara apa? Ijmal, secara global. War rusulu alaihimus salatu wassalam awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad. Para utusan alaihimus salam iku awalnya mereka, pertamanya mereka itu awaluhum adalah Nabi Nuh, wa akhiruhum Muhammadun, Nabi Muhammad. Hati-hati kalau ikhtibar ditanya awalur rusul nanti Adam alaihi salam. Salah. Itu awalul anbiya, awalul bashar, abul bashar. Kalau awalur rusul Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Wa akhiru Muhammad. Wa minhum, sebagian dari mereka utusan itu ada al-khamsatu, 5 orang, disebut ulul azmi, orang-orang yang memiliki ketetapan. Ketetapan itu keistimewaan dari keyakinannya dan lain-lain. Itu yang top di antara para utusan ada 5. Yaitu alladzina, orang-orang, jama'ahum, yang telah mengumpulkan pada mereka, menyebutkan nama-namanya. Siapa Allah? Fi ayataini, dalam 2 ayat, min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah. Yaitu faqala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman siapa Allah fi suratil Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ketika aku telah mengambil dari para nabi janji persetujuan mereka. Para nabi secara umum, terus diurut, wa minka, dari kamu Muhammad, 1. 2, wa min Nuhin, Nabi Nuh. 3, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa ibni Maryam. Disebut para nabi secara umum. Disebut lagi khusus. Apakah 5 ini tidak termasuk yang depan? Termasuk. Kenapa disebut secara khusus? Berarti 5 ini punya kefadalan, namanya
dzikrul khas ba'dal 'am yufidu al-ahammiyah, yufidu al-afdaliyah. Itu yang khusus disebutkan setelah umum menunjukkan itu kekhususan, keutamaan. Sama hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Wa qala ta'ala fi surati Asy-Syura syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah telah membuat untuk kalian syariat. Allah telah membuat syariat untuk kalian berupa agama, yaitu ma wassa bih, apa yang Allah wasiatkan dengannya Nuhan, satu, kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dua, dan yang kami wahyukan kepada kamu Muhammad, itu dua. Wa ma wasaina bihi, dan apa saja yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, pada Ibrahim, tiga. Wa Musa, dan Musa, empat. Wa Isa, dan Isa. Disebutkan secara khusus di antara para nabi mendapat wasiat khusus, yaitu an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, agar menegakkan kalian ad-din, pada agama. Ad-din ini bisa ad-din para utusan semua, namanya dinut tauhid, masalah tauhid, agama tauhid, hanya menyembah Allah, itu agamanya semua para utusan. Ada kalanya kalau khusus untuk umat Nabi Muhammad, ad-din ini apa? Dinul Islam. Tegakkanlah Islam, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah, jangan berfirqah-firqah, fihi, di dalam apa mananya? Di dalam Islam. Berarti Islam tidak boleh pecah belah. Dalam Islam enggak boleh membuat firqah. Islam itu harus menjadi jama'atan wahidah, harus jadi satu golongan, satu jamaah, dengan berpedoman mendahulukan, mengutamakan kitab dan sunnah. Itu tugasnya umat Islam. Al-ayah ini bagian dari beriman kepada para utusan. Taib. Man yaqra? Tafadhal. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان باليوم الآخر واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر المطاف للبشر، فإن للبشر أربعة دروب. الدار الأولى بطن أمي، الدار الثانية هذه الدنيا، الدار الثالثة البرزخ، والدار الرابعة اليوم الآخر، ولا دار بعده، فإما إلى جنة وإما إلى النار. والإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ويدخل في ذلك ما يكون في القبر من سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب. Nah, termasuk fawaid hadis ini adalah beriman kepada hari akhir. Sekarang definisi hari akhir itu apa? Wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir itu adalah hari kiamat. Apa makna kiamat? Hari yang tegak, qaimah, yang tidak bisa dibendung keberadaannya. Wa summiya akhiran. Kenapa hari kiamat dikatakan hari akhir? Summiya, dinamai apa kiamat dengan akhiran, hari akhir? Li'annahu akhirul mataf lil bashar. Karena hari itu adalah akhir perputaran, akhir gerakan, akhir pergerakan lil bashar, bagi manusia. Allahu Akbar. Habis itu tidak ada hari lagi, saudara. Maka kita harus yakin bahwa ada hari akhir, harus percaya dan bersiap. Fa inna lil bashari arba'atu durin. Manusia itu menjalani 4 rumah, 4 alam. Ad-darul ula batnu ummi. Rumah pertama, alam pertama adalah perut ibu, namanya alam rahim. Ad-darul tsaniyah
Ini yang ada di depan kita, termasuk yang ngomong sudah menjalani ini. Ad-darus tsaniyah, yang kedua, hadhid dunya, ini dunia ini rumah kita yang kedua. Ad-darus tsalitsah al-barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma arhamna ya. Allahumma arhamna jami'an fi darid. Adalah rumah pembatas. Rumah pembatas. Jadi orang kalau sudah masuk, kalau sudah meninggal, mati, dia rohnya ditempatkan di alam barzah. Kalau sudah di alam barzah, barzah itu maknanya pembatas, tidak bisa kembali ke dunia. Di sana tinggal menikmati apa yang diamalkan selama ini, selama di dunia. Wad-darur rabi'ah, rumah yang keempat, al-yaumul akhir, rumah hari yang paling akhir. Wala dara ba'dahu, tidak ada rumah lagi, tidak ada alam lagi setelah hari akhir. Fa imma ila jannatin wa imma ila narin. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar. Ada kalanya ila jannah, ke surga, wa imma ila nar, ada kalanya ke neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ingatlah pesan Nabi, kata Nabi, akthiru dzikra hadimil ladzat. Wahai saudara, banyaklah ingat terhadap penghancur kelezatan kehidupan dunia ini. Dunia ini tidak lama, manusia itu akan masuk di namanya al-barzakh. Kalau sudah barzakh, itu tinggal hari akhirat. Hari akhirat tidak ada lain kecuali surga atau neraka. Jangan salah pilih. Maka hadis ini mengingatkan kita, saudara, dijaga betul Islamnya, dijaga betul imannya, karena itu penentu. Selamatkan diri Anda, selamatkan keluarga Anda, selamatkan golongan Anda, jamaah Anda, orang dekat-dekat Anda, semua selamatkan. Mumpung masih hidup, mumpung masih di dunia. Jangan terlambat, jangan salah pilih, jangan meruncingkan perselisihan. Mudah kalau ada perselisihan itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih apapun masalah syariat ini, jalannya tidak ada lain kecuali dikembalikan kepada Allah Rasul, kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu jalan satu-satunya, thariqul wahid. Kalau orang ingin benar, jalan satu-satunya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa anna hadha surati mustaqima. Tapi ini pun juga kita ingatkan, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi kita perlu beberapa langkah, karena kita ini bukan orang Arab dan juga bukan ulama misalkan. Maka langkahnya adalah memaknai, menterjemah Al-Quran dan Sunnah dengan benar secara kaidah. Yang kedua, harus sesuai dengan pengertian para ulama, khususnya di kurun mufaddalah, namanya as-salafus salih. Kenapa? Karena mereka yang dijamin oleh Nabi kebenarannya. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dua kali. Berarti sampai tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in. Lah, bagaimana supaya mengerti bahwa kita telah mengartikan kitab dan sunnah tidak bertentangan dengan pengertiannya para ulama yang dijamin oleh Rasulullah? Harus kembali kepada rujukan kitab, bukan hanya sekedar diomong biasa. Harus kembali, ini kitab apa, kitab masyhur, kitab palsu, apa kitab karangan, apa kitab beneran, kitab yang asli. Nanti kebalik saudara, ada orang ngartikan Quran nggak pakai rujukan, hadis juga nggak pakai rujukan, hanya sekedar memaknai terjemah dari guru ke guru yang belum tentu dia juga ahli dalam bahasa Arab. Di mana letak jaminan kebenarannya? Allahu Akbar. Ini juga musibah besar dalam agama. Musibah besar dalam agama
mengaku berdasar kepada kitab dan sunnah tapi mengartikannya tidak benar. Ini juga ancaman celaka di hadapan Allah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan betul, jangan sampai terlambat. Wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fih, dan iman kepada hari akhir itu masuk di dalam masalah iman kepada hari akhir. Kullu ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya di situ. Kama qala Asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini jumlah mu'taridah seperti yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu masuk dalam iman kepada hari akhir ini kullu ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menghabarkan, menceritakan tentangnya, bihi tentang siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, semua yang diceritakan oleh Nabi. Apa itu? Mimma yakunu ba'dal maut, dari segala sesuatu yang akan ada, akan terjadi setelah kematian. Segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian itu masuk dalam masalah atau berkait dengan masalah iman kepada hari akhir, itu masuk. Berarti fayadkhulu fi dzalik, maka masuk dalam demikian itu iman kepada hari akhir apa ma yakunu fil qabri, segala sesuatu yang akan berada, yang akan terjadi di dalam kuburan, yaitu min su'alil mayyit, pertanyaan kepada mayit, an rabbih, tentang Tuhannya mayit. Mar rabbuka ya rajul, siapa Tuhanmu wahai rajul, siapa Rabbumu, besok ditanya. Wa dinuhu ma dinuk, apa agamamu wahai rajul. Wa nabiyuhu man nabiyuk, siapa nabi kamu, itu besok akan ditanya. Kata orang yang meremehkan, saudara, kalau hanya pertanyaannya 3 ini, wah gampang saya jawabnya, mudah saja. Saudara sekalian, orang yang menetepi agama tidak benar, tidak menetepi agama jelas tidak bisa menjawab. Menetepi agama tidak benar cara menetepinya, itu juga nggak bisa menjawab. Hahu. Dalam hadis disebutkan orang yang taklid a'ma. Perhatikan, ini yang akan celaka di kuburan. Nah, disiksa di kubur itu banyak. Di antara yang paling pertama menghadapi kecelakaan di kuburan, malapetaka di kuburan, itu orang yang namanya taklid a'ma. Apa taklid? Mengikuti, dompleng, ngikut orang lain. A'ma buta. Buta itu nggak peduli, yang diikuti salah bener ikutin aja. Pokoknya saya ikut, pokok saya taat, merem sudah saya bisa ke surga. Belum tentu. Nah, kalau taklid karena tidak bisa dan benar yang diikuti benar, mengikuti orang benar, itu taklid yang harus namanya mahmud. Taklid yang mahmud, yang terpuji, berdasarkan dalil fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh Allah diperintah, bertanyalah kamu kepada ahlad dzikri. Ahlad dzikri itu bukan ahli zikir yang zikiran terus, itu bukan. Ahlad dzikri dzikra. Inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra. Dzikra itu Quran, sunnah. Cari orang yang betul ahli Quran, ahli sunnah. Cari ustadz, cari kiai, cari guru yang dia betul-betul multazim, berpegang teguh betul kepada kitab dan sunnah, dan dia punya keahlian. Itu kamu ikuti. Itu taklid yang benar, taklid yang diharuskan kepada para orang-orang yang tidak menguasai syariat. Nah, itu. Tapi kalau taklid a'ma, pertama kali di kuburan jelas tidak bisa menjawab. Ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmu kamu dengan rajul Muhammad ini? Dia mengatakan ha, aqulu kama yaqulun nas, aku cuma niru-niru orang lain. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Langsung dipukul kepalanya oleh malaikat sehingga hancur kepalanya. Malaikat mengatakan, ma daraita wa ma talait,
berarti kamu tidak ngerti sendiri, kamu tidak punya keyakinan sendiri, dan kamu tidak mau membaca. Ma daraita wa ma talait. Kamu tidak mau baca, kamu tidak mau tahu. Nah ini, maka perhatikan betul, jangan salah pilih mengikuti orang. Kalau Anda harus ikut orang, kalau Anda pencari ilmu, jangan salah pilih mencari ilmu. Semua ilmu wasilah, Al-Quran, Nahwu dan Sharab, mantik, balaghah, usul fikih, ilmu tajwid, dan semuanya wasail itu jadikanlah untuk menguasai ilmu yang pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Nah, kalau orang dia yang diikuti benar, atau dia betul-betul menetepi kebenaran, itu ada jaminan. Nggak usah bersiap, dia sudah mantap jawabannya besok. Makanya dikatakan dalam Al-Quran apa? Surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perhatikan, ini betul-betul amanu, yuthabbitullahu alladhina amanu. Kata-kata amanu ini, Allah akan mentasbit, menetapkan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang harus kita teliti. Apa iman itu? Definisinya apa? Kewajibannya apa? Keharusannya apa? Konsekuensinya apa sebagai orang iman? Jangan bikin pengertian iman sendiri. Gimana pengertian iman sendiri? Pokoknya golonganku, jamaahku ini tok yang iman. Pokoknya iman itu sama dengan jamaahku, lainnya nggak bisa. Ini namanya haji apa nih? Haji pengawuran ini namanya. Haji pengawuran, ngawur sengawur mungkin ini. Nah, terus kembali ke Quran dan Sunnah. Apa ini maksud oleh Allah? Apa ini maksud oleh Rasulullah? Apa itu iman? Terutama dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Kalau orang betul imannya sesuai dengan kehendak Allah, pasti musbat. Dia pasti ditetapkan lisannya oleh Allah, nggak mungkin berubah. Al-qaulis sabit fil hayati dunya, di dunianya, wa fil akhirah, di kuburannya, sampai besok di hadapan Allah nggak akan salah dia menjawabnya. Nah, itulah. Ini pertanyaan namanya fitnatil qabr. Tidak semua orang lulus, saudara, walaupun dia muslim. Apalagi tidak muslim. Yang muslim belum tentu lulus dari pertanyaan ini. Tayyib, mafhum hadza? Wa ma yakunu fil qabri min na'imin aw adzabin, dan segala sesuatu yang ada di dalam kuburan, yang akan terjadi di kuburan, yaitu min na'imin aw adzabin, baik nikmat-nikmat maupun siksa. Na'udzubika biwajhikal karim min adzabil qabr warzuqna na'imal qabr birahmatika ya arhamar rahimin. Tayyib, ba'da. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك بأن تؤمن بأمور أربعة. Biumurin arba'ah. Nah, الأول itu taknya sambung ya, bian tu'mina dengan waw. Waw yang ada hamzah. Nah, الأول أن تؤمن أن الله محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا أزلا وأبدا. nah, الثاني أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء kulli syai'in. مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. Nah, الثالث أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون yahduthu. في الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته. الرابع أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء، وكل شيء مخلوق الله عز وجل، مخلوق لله عز وجل، سواء كان من فعله الذي يختص به كإنزال المطر وإخراج النبات أو من فعل sawa'an kana min fi'lihi, الذي يختص به كإنزال المطر وإخراج النبات أو من فعل العدل وفعل المخلوقات، فإن فعل المخلوقات
من خلق الله عز وجل، لأن فعل المخلوق ناشئ عن إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة من صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوقة لله عز وجل، فكل ما في الكون فهو من خلق الله تعالى. نعم، هذا يسمى بمراتب الإيمان بالقدر. عرفتم؟ إذا كان الاختبار السؤال يوجد السؤال أنتم تسألون ب يعني مراتب الإيمان بالqadar, tingkatan-tingkatan iman kepada qadar. Di sini ada 4 ini. Jadi kalau Anda selama ini disebut iman dengan qadar gitu aja, halah percaya penuh pokok qadar ada, enggak seperti itu juga. Enggak hanya seperti itu, artinya ada hal-hal lain. 4 hal ini yang terkait dengan masalah qadar. Termasuk fawaid hadis ini adalah wajib beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, baiknya qadar maupun buruknya qadar. Kita percaya penuh bahwa hal itu sudah ada qadarnya, baik atau buruk. Kalau baik disyukuri, tidak sombong kalau dapat qadar baik. Kalau dapat qadar jelek, tidak putus asa, sabar, dan mau terus mendekat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu qadar buruk. Wadzalika bi an tu'mina bi umurin arba'ah. Demikian itu beriman kepada qadar, kamu beriman dengan 4 hal. Al-awwal an tu'mina annallaha muhitun bi kulli syai'in ilman. Muhitun itu kalimat ihatah. Kamu percaya bahwa sungguhnya Allah itu meliputi, menguasai penuh, meliput penuh bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Apanya? Ilman, ilmunya. Jadi pengetahuan ilmunya Allah itu meliput segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu diketahui oleh Allah, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Baik jumlatan secara jumlah, secara global, wa tafsilan dan secara rinci. Satu persatu benda-benda yang kecil-kecil sampai yang tidak kelihatan itu Allah tahu. Muhitun, ilmunya Allah itu mengetahui segalanya. Azalan wa abadan, baik di alam azali. Alam azali itu alam sebelum adanya sesuatu, sebelum adanya makhluk yang tidak ada batasnya. Sebelum adanya makhluk itu dikatakan alam azali. Wa abadan, dan alam abadi, dan alam setelah makhluk ini tidak ada, semua seterusnya. Itu semua tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Namanya ihatul ilm, ihatu ilmihi. Jadi kita yakin ini ada keterkaitannya dengan masalah qadar. Segala sesuatu itu berada semuanya dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Al-thani an tu'mina bi anna Allah kataba, garis miring, garis bawahi kataba. Sesungguhnya Allah itu menulis fil lauhil mahfud, di dalam papan yang dijaga namanya lauh mahfud, menulis maqadira kulli syai', qadar-qadar, kepastian untuk segala sesuatu, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya kiamat. Jadi yang kedua, kita percaya penuh bahwa qadar, kepastian akan terjadi begini untuk segala sesuatu itu sudah ditulis di lauhim mahfud, namanya al-kitabah, ditulis oleh Allah. As-salis an tu'mina bi anna kullama yahdus fil kaun fa innahu bi masyiatillah, garis bawahi bi masyiatillah. Itu la yakhruju syai'un an masyiatih. Kamu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yahdus, yang terjadi fil kaun, di dalam alam ini, dalam yang ada ini, fa innahu bi masyiatillah, semuanya itu berada dalam masyiahnya Allah, dalam kehendaknya Allah. La yakhruju syai'un an masyiatih, tidak ada apapun yang keluar dari kehendak Allah.
sesuatu yang terjadi apapun itu semua karena Allah menghendaki, namanya masyiatillah. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kehendak Allah. Seperti kita ini kan banyak, contoh kita main bola, masyiah kita itu nendang ke kanan, ternyata ke kiri dan masuk. Lainnya seneng, dia sendiri gumun, loh kok masuk, padahal aku maunya ke kanan, ke kiri. Namanya itu lepas dari masyiahnya. Itu manusia. Belum tentu yang terjadi itu sesuai dengan masyiahnya. Tapi kalau Allah, semua yang terjadi ini tidak ada yang lepas dari masyiahnya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semua dari kehendak Allah. Betapa maha kuasanya Allah, betapa luasnya kekuasaan Allah. Rabi' yang keempat, antu'mina bi anna Allah khalaqa kulla syai'. Garis bawahi khalaqa kulla syai'. Allah, kamu percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Apa saja yang terjadi itu semua disebut makhluk Allah, ciptaan Allah. Fakullu syai'in makhlukun lillah. Segala sesuatu itu adalah makhluk bagi Allah, diciptakan oleh Allah. Sawa'an kanat min fi'lihi alladhi yakhtassu bih, sawa'an sama karena ada apa segala sesuatu iku min fi'lihi termasuk perbuatan Allah alladhi yang yakhtassu khusus siapa Allah bihi dengan perbuatan, dibalik boleh khusus apa perbuatan bihi dengan Allah, artinya lainnya tidak bisa berbuat itu. Contohnya kainzalil matar, seperti menurunkan hujan. Siapa yang bisa nurunin hujan? Gak ada yang bisa. Kalau hujan-hujanan ya namanya itu hujan-hujanan, bukan hujan beneran. Tapi kalau hujan beneran tidak ada, hanya Allah, itu khusus Allah. Wa ikhrajin nabat, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menanam, bercocok tanam bisa, tapi suruh numbuhkan nggak bisa. Ngasih pupuk bisa, ngalirkan air bisa, tapi suruh numbuhkan nggak bisa. Itu hanya Allah, itu pekerjaan khusus bagi Allah. Atau min fi'lil abdi, termasuk pekerjaan hamba, wa fi'lil makhluqat, dan pekerjaan semua makhluk. Fa inna fi'lal makhluqati, maka sungguhnya perbuatan beberapa makhluk iku min khalqillah, termasuk perbuatan Allah, termasuk ciptaan Allah. Jadi kalau ada orang misalkan bisa bikin meja kayak gini nih, meja ya, dia akan ngomong meja ini adalah ciptaanku atau garapanku atau aku yang bikin. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini bukan makhluk Allah, bikinan Allah? Jawabannya iya. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dari mana tinjauannya? Ini makanya yang keempat ini, karena ini ada kaitannya dengan masalah kuasa Allah dalam masalah qadar. Qadar itu berkaitan dengan ciptaan, terjadinya sesuatu. Ini dikatakan antu'mina bi anna kulla syai' bi anna Allah khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada ini semua adalah ciptaan Allah. Apakah itu pekerjaan Allah sendiri yang khusus bagi Allah, yaitu nurunkan hujan? Siapa yang bergerak menurunkan hujan itu? Tidak, ternyata kita lihat nggak ada, alat pun nggak ada, semua kecanggihan apapun nggak ada. Wah, berarti khusus Allah itu. Allah menumbuhkan tumbuhan. Atau pekerjaan yang diperbuat oleh hamba, oleh semua makhluk. Ada misalkan semut bawa gula kecil dipindah, atau tawon makan bunga terus nelek jadi apa itu, jadi madu. Wah, ini oke nih tawonnya. Ada ulat sutra makan daun terus dia keluarkan menjadi sutra, jadi mahal. Nah, orang melihat kelihatannya yang bergerak ulatnya, kelihatannya bergerak tawonnya, kelihatannya bergerak siapa? Semutnya, kelihatannya yang bergerak bikin meja itu manusia. Tapi apakah ini makhluknya manusia?
ini makhlukku, aku yang berkuasa. Enggak, ini juga makhluk Allah. Fa inna fi'lal makhluqati min khalqillah. Ini sungguhnya perbuatan makhluk-makhluk itu termasuk ciptaan Allah. Dari mana pengertian ini? Li'anna fi'lal makhluqi nasyi'un an iradatin wa qudratin. Karena sungguhnya perbuatan makhluk itu nasyi'un, tumbuh, ada, an iradatin wa qudrah, karena keinginan dan kemampuan makhluk. Wal iradatu wal qudratu min sifatil abdi. Dan keinginan atau kudrah, kemampuan itu termasuk sifat-sifatnya hamba, sifat-sifatnya makhluk. Jadi kita sebagai makhluk itu punya keinginan dan punya kemampuan. Aku ingin beli makan, berangkatlah beli makan. Aku nanti makan, terus akhirnya makan, punya kemampuan untuk makan. Itu sifat hamba. Wal abdu wa sifatuhu makhluqatun lillah. Perhatikan, hamba makhluk dan sifat-sifat dia. Sifat apa? Fi'liyah, dzatiyah, yang ada di dirinya atau perbuatannya itu iku makhluqatun lillah. Itu makhluk bagi Allah, itu ciptaan Allah. Di mana logikanya? Jadi kita ini makhluk, kita punya keinginan, kita punya kemampuan. Pertanyaannya, siapa yang membuat kita punya keinginan, punya kemampuan, bisa berbuat sesuatu? Jawabannya adalah Allah. Berarti kita dan perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah, karena itu iradahnya Allah. Faham tuh ada? Maka tidak boleh seseorang menjadi sombong gara-gara bikin meja. Oh, aku sendiri nih yang punya kemampuan, akulah Tuhan lah, malah gitu nanti bikin patung bisa jalan, dia bilang akulah Tuhan. Jadi kamu itu ciptaan Allah, Allah yang membuat kamu makhluk. Nah, keinginan kamu dan kemampuan yang ada pada kamu itu juga kehendak Allah. Yang bikin itu Allah, yang membuat kamu punya keinginan, punya kemampuan itu Allah. Enggak, itu aku sendiri. Enggak. Buktinya ada orang lain enggak punya keinginan itu. Sama-sama duduk di depan ada sate. Suatu masih ngelihat tok tuh lompat rasanya nur makan. Yang satunya menang. Itu siapa yang bikin keinginan begitu? Allah. Satu ada keinginannya begini, satu enggak keinginannya lain. Itu karena Allah yang membagi-bagi keinginan. Itu kehendak Allah. Nah, disitulah maka perbuatan manusia pun itu disebut makhluk bagi Allah, ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, dan apa saja yang kamu perbuat itu juga Allah yang menciptakan. Fa kullu ma fil kaun fahuwa min khalqillahi ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, fahuwa, maka segala sesuatu itu min khalqillah, termasuk makhluk bagi Allah, termasuk ciptaan Allah. Saudara, ini kisaran ilmu namanya akidah, tauhid. Ini panjang pembicaraan ini. Ya, kita selama ini perasaannya nggak ada apa-apa karena nggak pernah memperdalam. Kalau melihat namanya firqah dalam masalah akidah, ini panjang pembicaraannya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah meneliti kitab dan sunnah, beliau membukukan 4 hal ini yang ada keterkaitannya dengan iman kepada qadar, pada qadar Allah. Baik, bakia satu kalimat untuk kalam. Walaqad qaddara Allahu 'azza wa jalla ma yakunu ila yaumil qiyamah qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sana. Fama qaddara 'ala al-insan lam yakun liyukhti'ah wa ma lam yuqaddir wa man lam yuqaddir wa man lam yuqaddir lam yakun liyusibah. Hadhihi arkanul iman as-sittah bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatimul iman illa bil iman biha jami'an.
Nas'alullah ay yaj'alana jami'an minal mu'minina biha. Amin. Sungguh, niscaya sungguh Allah telah mengqadar apa-apa yang akan ada sampai hari kiamat. Ma yakunu ila yaumil qiyamah. Apa yang akan ada, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kapan Allah mengqadarnya, memastikannya itu? Qabla khalqis samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allahu Akbar. Kita umur berapa saudara? Ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi. Itu sudah menulis, memastikan qadar segala sesuatu, termasuk qadar kita ini. Qadarnya besok kamu ngaji di mana, besok kamu makan apa, besok kamu main apa, besok kamu berada di mana. Semua sekecil-kecilnya permasalahan sudah ada suratan takdirnya, suratan qadarnya. Fama qaddara 'alal insan lam yakun liyukhti'ah. Apa-apa yang Allah mengqadar kepada untuk manusia lam yakun liyukhti'ah, maka tidak ada apa yang itu liyukhti'ahu, ngeluputi, tidak mengenai pada insan. Sesuatu yang Allah sudah mengqadar untuk manusia, tidak ada yang, tidak satupun yang meluputi manusia, itu pasti mengenai. Wa lam yuqaddir lam yakun liyusiba. Apa-apa yang Allah tidak mengqadar lam yakun liyusiba, maka tidak ada apa sesuatu itu liyusibahu mengenai insan. Jangan takut, jangan takut dengan apa yang yang kita takut. La nakhafu illallah, semua ada qadarnya. Kalau kita ingin selamat dari qadar yang buruk, ya, kita takut celaka, kita takut dicelakai, kita takut begini, cukup praktekkan sabda Nabi, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qadar itu kecuali doa. Berdoa kepada Allah, nanti Allah sendiri yang merubah qadar itu. Dan itu pun juga sudah ada diqadar oleh Allah. Nggak usah bingung, nggak usah masuk. Pokoknya tugas kita berdoa gitu aja. Berdoa minta qadar yang baik. Kalau sudah berdoa, yakin Allah mengabulkan itu. Hadhihi arkanul iman as-sittah. Inilah dia rukun-rukun iman yang 6. Bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan padanya siapa Rasulullah. Kita sudah qiyamul hujjah saudara. Bagi yang sudah tahu ini sudah tegak hujjah. Jangan mundur, jangan ragu, tetapi iman yang betul. 6 ini. Wala yatimul imanu illa bil imani biha jami'an. Tidak sempurna iman seseorang kecuali beriman biha dengan 6 jami'an semuanya. Enggak boleh pilih-pilih, tebang pilih, enggak boleh. Harus 6-6-nya harus diimani. Nas'alullah hayyaj'alana jami'an minal mu'minina biha. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita semua orang yang beriman kepada 6 hal ini. Semoga Allah paling barakah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.